Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Exclusive Dream Part 2. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Exclusive Dream. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai di hari ke-160. Di sana diperlihatkan Chenshu yang baru bangun sambil dipenuhi bekas lipstik di sekujur tubuhnya. Cuaca masih bersalju, Chenshu keluar menuju rumah kaca yang dibangunnya bersama Luoyi. Tak lama setelah itu, dari dalam rumah Luoyi berkata, "Tunggu, Chenshu, aku punya hadiah untukmu." Dengan ekspresi senang, Chenshu berkata, "Hadiah? Menarik, hadiah apa tuh?" Sins pun berpindah ke hutan. Di sana diperlihatkan rusa yang tergeletak kehilangan nyawanya. Kemudian Chenshu keluar dari semak-semak. Dia menggunakan kostum rusa yang diberikan oleh Luoyi. Berkat kostum itu, Chenshu jadi semakin mudah untuk berburu. Chenshu pun kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanannya. Saat melewati tiang listrik, dia teringat pada Luoyi yang sedang memegang tiang listrik di tengah badai. Di sepanjang jalan dia kembali teringat hal-hal sulit yang telah dilaluinya. Chenshu pun sampai di kebun binatang. Dia mencari Dasha dengan berteriak, "Dasha, apa kau masih hidup?" Tapi tiba-tiba terdengar suara auman harimau di suatu tempat. Chenshu langsung bergegas mendatangi suara itu. Namun saat dia sampai, dia melihat Dasha yang sedang dikeroyok oleh kawanan serigala. Chenshu marah. Dia segera mengambil senjatanya sambil berkata, "Pergi kalian, dasar bajingan." Chenshu menembaki kawanan serigala itu dan mengusir mereka. Setelah kawanan serigala pergi, Chenshu menghampiri Dasha. Dia terkejut karena melihat Dasha yang sudah terkapar lemas. Dia pun teringat kembali momen-momen yang telah dialaminya bersama Dasha. Sambil mengusap kepala Dasha, Chenshu berkata, "Maaf, aku terlambat, tapi sayang sekali, sekarang Dasha telah pergi." Chenshu kemudian mengangkat senjatanya dan dengan wajah yang dipenuhi amarah, dia berkata, "Aku akan membalaskan dendammu." Chenshu pun telah sampai di hutan. Dia di sana membawa senjata dan golok. Lalu dia mulai mencari kawanan serigala tadi. Scenes berpindah memperlihatkan rusa yang sedang dikejar oleh kawanan serigala. Satu ekor rusa terpisah dari rusa lainnya. Kemudian ada serigala yang meloncat dan menerjang rusa itu dari arah depan. Dengan taringnya, serigala itu berhasil mendapatkan seekor rusa. Dia kemudian melolong memberitahukan rekan-rekannya. Mendengar lolongan dari rekannya, serigala lain pun langsung menghampiri sumber suara tersebut. Tapi di tengah jalan, di sana langsung terdengar suara tembakan. Serigala itu pun tewas di tempat ketika terkena tembakan beberapa kali. Dan ternyata orang yang menembaknya adalah Chenshu. Chenshu mendatangi serigala yang sekarat itu sambil membawa pisau. Dan kemudian dia mulai menguliti serigala tersebut. Mendengar suara tembakan, ketiga serigala lainnya berpencar memastikan keadaan. Salah satu dari tiga serigala itu sampai di semak-semak. Dia melihat kepala rekannya di balik semak-semak itu dan dia menghampirinya. Tapi setelah tiba di semak-semak, tiba-tiba ada shotgun yang masuk ke dalam mulut serigala tersebut. Dan pum! Kepala serigala itu langsung lenyap. Dua serigala lainnya yang menyadari itu melihat seekor rusa di tengah semak-semak. Dan itu adalah Chenshu yang kini telah memiliki tampang layaknya seorang pemburu. Cerita pun berlanjut di hari ke-170. Di sana diperlihatkan Chenshu yang sedang berlatih menembak. Dan tak lama kemudian ada seseorang yang memanggilnya dari belakang. Itu adalah Luoyi. Dengan wajah cantiknya, Luoyi berkata, "Kemampuan memasakku sudah meningkat. Ayo kemari dan cobalah." Tapi Chenshu menolak dengan berkata, "Tidak perlu, aku akan mengemas tenda. Aku akan pergi beberapa hari." Mendengar hal itu, Luoyi sedih dan berkata, "Akhir-akhir ini kau sering pulang terlambat. Apa kau sangat sibuk sampai tak bisa makan bersama?" Chenshu tidak menjawab pertanyaan itu dan dia langsung pergi. Di hari ke-173, Chenshu sedang menyegel jendela rumahnya dengan beberapa kayu. Luoyi yang mendengar langsung datang dan berkata, "Apa yang sedang kau lakukan?" Chen menjawab dengan beralasan, "Cuaca semakin dingin, jadi aku ingin memperkuat jendela ini." Dan kemudian Chenshu pun mengalihkan pembicaraan dengan berkata, "Apa kau punya sesuatu untuk dimakan?"
Luoyi yang menyadari hal itu pun langsung kesal dan berkata, "Aku tidak bercanda. Kenapa kau tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi? Kau seperti kembali ke perang dingin sebelumnya." Tapi Chen Shu menyanggah, "Aku melakukan semua ini untuk melindungi keluarga ini." Mendengar hal itu, Luoyi semakin kesal. "Jadi apa yang kau lakukan? Keluarga didasarkan pada rasa saling menghormati. Jadi bisakah kau menghormatiku?" Tapi Chen Shu malah berkata dengan nada keras, "Kau beristirahatlah di dalam dan jangan keluar selama beberapa hari." Luoyi yang kecewa pun pergi meninggalkan Chen Shu. Tak lama kemudian Chen Shu langsung pergi ke toko alat perkakas. Sesampainya di sana, Chen Shu mulai mencari alat-alat yang dibutuhkannya. Tapi kemudian dia menemukan sebuah buku tentang panduan perbaikan generator diesel. Saat dia mulai mencoba membuka buku itu, ada layar yang menyala tiba-tiba di depannya. Layar itu menampilkan seorang gadis yang kemudian menyapa Chen Shu. Chen Shu bingung, dia tidak kenal dengan gadis tersebut. Kemudian gadis itu memberitahu bahwa mimpi kiamat ini akan berakhir 1 minggu lagi. Chen Shu kaget, dia baru ingat bahwa selama ini dia berada di dalam mimpi dan bukan di dunia nyata. Scenes berpindah memperlihatkan Luoyi yang sedang menempelkan kertas macam tulisan di dinding luar rumah. Dan kemudian dia pergi dengan meninggalkan sebuah pesan. Sebelum pergi dia sempat menoleh ke belakang, tapi kemudian dia pergi dengan wajah sedih. Scenes kembali berpindah memperlihatkan Chen Shu yang berdiri di toko alat perkakas. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki menuju tempatnya. Dan ternyata itu adalah 2 serigala yang tersisa dari hutan. 2 serigala itu mulai menandai Chen Shu. Tapi Chen Shu tidak panik, dia mulai mencari jalan keluar terbaik. Dan kemudian Chen Shu berlari keluar menuju mobilnya. Tapi di tengah jalan kaki Chen Shu pun kerap, dia pun terjatuh tersungkur ke tumpukan salju. Serigala-serigala itu mendapatkannya, tapi Chen Shu tidak menyerah, dia bisa melawan balik. Perkelahian pun terus berlanjut. Chen Shu membanting salah satu serigala tersebut. Dan satunya lagi dia pukul keras menggunakan perlengkapannya. Dia mengeluarkan pisau dan mulai mencabik-cabik serigala tersebut. Melihat rekannya dicabik-cabik, serigala yang ada di belakang Chen Shu pun menerjang dan menggigit punggungnya. Tapi Chen Shu belum tumbang. Dia menendang dengan keras serigala yang menggigitnya itu. Chen Shu pun berlari dan dia berhasil menyayat mata serigala tersebut. Serigala itu sangat gigih. Dia mencakar wajah Chen Shu. Tapi kemudian Chen Shu memukulnya dan dia jatuh. Setelah itu Chen Shu menusuk rahangnya berkali-kali. Dengan tubuhnya yang penuh luka, Chen Shu pun pergi meninggalkan 2 serigala yang terkapar. Tapi tak disangka, salah satu serigala bangkit kembali. Dia menggigit lengan Chen Shu. Chen Shu sudah sangat lemas dan dia membiarkan serigala itu menggigit lengannya sambil pergi menuju mobil. Pertarungannya masih berlanjut, tapi Chen Shu mencoba masuk ke dalam mobilnya. Tapi serigala itu malah menggigit kakinya. Sambil merangkak ke dalam mobilnya, dia berkata, "Aku tidak bisa mati, aku belum boleh mati." Kemudian sebuah pistol jatuh di dalam mobilnya. Chen Shu segera mengambil pistol tersebut dan mulai menembaki serigala-serigala yang menggigitnya. Chen Shu pun berhasil masuk ke dalam mobilnya. Dengan tubuh yang penuh luka, dia ingin menjalankan mobilnya. Tapi ia tidak bisa dan dia pun kehilangan kesadarannya. Scenes berpindah memperlihatkan Chen Shu yang bangun di tempat tidur. Dia heran dan mulai berkata, "Luoyi, kenapa aku bisa ada di sini?" Luoyi pun menjawab, "Aku menemukanmu pingsan di dalam mobil dan aku membawamu kemari." Kemudian Chen Shu bertanya kembali, "Ketika kau menemukanku, apa kau melihat sesuatu yang lain?" Luoyi pun menjawab, "Iya, aku melihat tas di tanganmu dan aku sudah membawanya kembali." Chen Shu mengingat sesuatu dan mencoba bangun dari tempat tidur. Tapi dia malah hendak terjatuh karena sangat lemas. Luoyi dengan sigap memegang lengannya dan berkata, "Tidak usah buru-buru, kau sedang terluka parah." Chen Shu kemudian mengatakan, "Aku harus melakukan sesuatu." Dengan santai Luoyi pun menjawab, "Lupakanlah, aku sudah tahu apa yang kau pikirkan." Setelah beberapa hari Chen Shu sudah baikan dan dia mulai memperbaiki generator diesel. Setelah itu listrik pun menyala dan Chen Shu pun lega. Chen Shu berjalan menuju rumahnya. Dia melihat sebuah mobil lalu berkata, "Apa mobil ini yang dibawa oleh Luoyi pada saat itu?" Chen Shu kaget, dia melihat banyak bekas darah dan mobil itu mengalami kerusakan di bagian depan.
Chen Shu mulai memeriksa mobil itu. Dia menemukan semacam tulang di ban mobil tersebut. Kemudian sesuatu melintas di dalam pikirannya. Di sana diperlihatkan sebuah mobil merah yang sedang mengejar 2 ekor serigala. Serigala-serigala itu mencoba melarikan diri, tapi salah satunya berakhir terlindas. Mobil itu pun mengejar serigala lainnya, dan kemudian mobil itu menabrakkan serigalanya ke batang pohon dengan sangat keras. Setelah itu Chen Shu berjalan kembali ke rumahnya. Chen Shu pun mendatangi Luoyi dan kemudian dia memeluknya dari belakang sambil berkata, "Terima kasih banyak." Cerita pun berlanjut di hari ke-178. Luoyi membuka tirai jendela dan dengan wajah senang dia berkata, "Chen Shu, bangun, lihatlah badai sudah menghilang." Kemudian Luoyi menoleh ke belakang dan dia kaget. Di sana Chen Shu terbaring lemas, wajahnya pucat dan dia tidak bisa bergerak. Luoyi pun segera mencarikan obat untuknya, tapi kemudian Chen Shu berkata, "Kau tidak perlu mengambil obatnya, ini bukan flu biasa, aku bisa merasakannya." Di balik kecemasannya, Luoyi mencoba untuk tegar dan berkata, "Berhentilah bercanda, kau akan baik-baik saja." Luoyi pun melanjutkan kata-katanya, "Membawa perbekalan di tengah badai, berburu di cuaca dingin, kau sangat luar biasa. Jika kau masih di perusahaan, aku pasti akan memberikan penghargaan karyawan terbaik kepadamu." Luoyi memberikan obat dan segelas air sambil berkata, "Aku tidak akan menikah denganmu jika kau tidak mau minum obat dan sembuh." Chen Shu pun mencoba meraih gelas itu dan dengan susah payah dia memegang gelasnya, tapi kemudian Chen Shu pingsan dan gelas itu pun jatuh ke lantai. 2 hari kemudian Chen Shu sedang menatap langit bersama Luoyi dan dengan nada lemas Chen Shu mulai berkata, "Luoyi, apa kau mencintaiku?" Tapi Luoyi menjawab dengan kata tidak. Chen Shu pun tersenyum, dia tahu waktunya sudah tidak lama lagi dan akhirnya Chen Shu pun mulai memejamkan matanya. Menyadari bahwa Chen Shu telah tiada, Luoyi meraih tangannya sambil menangis dengan sangat keras dan berkata, "Bajingan!" Scenes pun berpindah kembali memperlihatkan Chen Shu yang sedang terkapar di tempat penukaran poin. Di sana nomor 63 mengucapkan selamat karena telah menyelesaikan mimpinya. Chen Shu mulai bangun dan bertanya, "Apa yang terjadi? Sepertinya aku telah mengalami banyak hal." Nomor 63 pun lanjut menjelaskan, "Itu normal jika kau lupa. Selanjutnya kau akan mulai mengingatnya secara bertahap." Tapi Chen Shu berkata, "Tidak, tunggu, sepertinya aku mengingat sesuatu." Tiba-tiba air mata keluar dari matanya dan dengan wajah yang dipenuhi air mata dia berkata, "Apa yang akan terjadi dengan dunia itu setelah aku pergi?" Nomor 63 pun menegaskan, "Itu hanyalah permainan dan sekarang permainan itu telah berakhir, kau masih harus hidup di dunia nyata." Chen Shu pun mulai mengerti dan menerima keadaan. Setelah itu nomor 63 mengangkat tongkatnya dan tiba-tiba sebuah tulisan muncul dalam layar. Melihat tulisan itu Chen Shu bertanya, "B, apa skor terendahnya?" Nomor 63 pun menjelaskan bahwa peringkat terendahnya adalah D. Kemudian dia melanjutkan penjelasannya. "Memecahkan masalah binatang buas dan menguasai keadaan, itulah yang meningkatkan poinmu. Namun sayangnya jika kau bisa menjinakkan binatang buas itu untukmu sendiri, pastinya kau bisa dapat nilai S." Lalu nomor 63 menunjukkan misi selanjutnya yang akan dimulai 1 bulan kemudian. Dan nama misi itu adalah invasi alien. Menanggapi hal itu Chen Shu berkata, "Aku tidak tahu apakah aku akan berpartisipasi atau tidak. Menurutku jika aku berpartisipasi itu hanya akan melelahkan dan terasa buruk." Nomor 63 menyanggahnya dengan berkata, "Tidak semuanya buruk. Misalnya seperti saat itu, lihatlah ke belakang." Chen Shu kaget bukan main dan dengan panik dia berkata, "Kenapa kau bisa melihatnya? Bisakah kau menghormati privasi para pemain?" Dengan wajah yang masih merah Chen Shu bertanya, "Terus bagaimana caranya keluar dari sini?" Nomor 63 menjawab, "Kau bisa menggosok mata kirimu. Itu berfungsi sebagai sensor untuk mengaktifkan menu, tapi kau belum mendapatkan hadiah fisik." Sambil memegang mata kirinya Chen Shu bertanya, "Hadiah apa?" Kemudian nomor 63 mengayunkan tongkatnya dan seketika Chen Shu masuk ke dalam black zone dan terlihat sepasang mata merah di belakangnya. Dan ternyata itu adalah sepasang mata serigala yang sangat besar. Chen Shu panik, tapi kemudian ada seseorang yang berlari di belakangnya sambil membawa tombak. Orang itu melemparkan tombaknya dan wuss, tombak itu menembus serigala tersebut sampai tewas. Dan kemudian sebuah layar muncul menunjukkan hadiah yang didapatkannya.
Scenes berpindah memperlihatkan Luoyi yang baru saja bangun dari tidurnya dengan wajah yang dipenuhi air mata. Setelah bangun, dia tiba-tiba menangis. Dan kemudian manajernya bertanya, "Nona, ada apa denganmu?" Luoyi yang masih bingung dengan air matanya pun menjawab, "Aku sepertinya bermimpi panjang, tapi aku tidak bisa mengingatnya." Lalu seorang suster yang ada di sana mengatakan, "Nona, apakah Anda tidak ingat? Anda tidur sambil berjalan tadi malam." Mendengar hal itu, Luoyi teringat pada Chen Shu dan dia berkata sambil menangis, "Itu bukan mimpi, itu jelas bukan hanya mimpi." Di sisi lain diperlihatkan Chen Shu yang sedang berdiri di tengah keramaian dengan wajah yang sedikit berkeringat. Dia berkata, "Ada banyak orang di sini, aku tidak terbiasa dengan ini." Chen Shu pun pergi ke sebuah kedai di pinggir jalan, tapi kemudian pemilik kedai itu terkejut. Dia melihat Chen Shu yang sedang menghangatkan tangannya dan dia bertanya, "Chen Shu, apa kau kedinginan?" Chen Shu pun menjawab, "Iya, aku sedikit kedinginan." Chen Shu kemudian pergi dari kedai itu dan dia teringat kembali momen dirinya bersama Luoyi di dalam mimpi. Beberapa saat kemudian Chen Shu telah sampai di kantor tempat dia bekerja. Tiba-tiba ada seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Chen Shu kaget, dengan spontan dia berkata, "Senior, lama tidak bertemu." Seniornya heran dan berkata, "Apa? Bukannya kita makan bersama tadi malam?" Chen Shu sadar dan ia baru ingat bahwa dia telah menjalani kehidupan yang berbeda selama setengah tahun. Lalu seniornya lanjut berkata, dia menjelaskan tentang pengurangan karyawan yang mungkin akan benar-benar terjadi. Tapi Chen Shu tidak panik, dia malah dengan jelas berkata, "Di dunia ini ada banyak pilihan, mengapa kita harus patuh pada aturan orang lain?" Mendengar hal itu, seniornya berbalik dengan mata yang menyorot. Dia terkejut, biasanya Chen Shu akan mengeluh jika mendengar hal seperti itu. Chen Shu pun kemudian duduk di meja kerjanya. Dia bingung dengan apa yang harus dikerjakannya karena dia merasa lelah setelah setengah tahun dia tidak bekerja. Chen Shu pun mulai mengambil sebuah buku. Dia menulis, tapi kemudian dia merobek kertasnya. Dia melemparkan kertas itu ke belakang tanpa melihat, tapi ajaibnya kertas itu bisa masuk tepat ke tempat sampah. Chen Shu kemudian merasa ada sesuatu di dalam dirinya. Dia mengambil kertas lagi, dia ingin mengujinya. Chen Shu membidik tempat sampah dan melemparkan kertasnya. Alhasil tanpa disangka-sangka, kertas itu masuk tepat sasaran ke tempat sampah. Chen Shu terkejut, dia mulai berpikir, mungkinkah ini adalah hadiah bernama lemparan presisi itu? Tapi bagaimana bisa? Chen Shu masih penasaran dan dia mencoba melemparkan kertas lagi ke tempat sampah yang paling jauh. Dia melemparkannya dan apes, dia malah mengenai Direktur Buncit Lawang. Setelah itu Bapak Buncit dengan wajah kesalnya berkata, "Chen Shu, datanglah ke ruanganku sekarang." Chen Shu pun bergumam dalam hatinya, "Mati aku, Chow." Chen Shu pun pergi menuju ke ruangan Bapak Buncit itu. Saat dia pergi, terasa pandangan karyawan lain di belakangnya yang melecehkan. Sesampainya di ruangan itu, Chen Shu mulai duduk dengan hati-hati. Bapak Buncit itu menuangkan air dan melihat dengan tajam ke arah Chen Shu sambil berkata, "Sungguh, aku telah meremehkanmu." Mendengar hal itu, Chen Shu kaget, tapi dia tidak takut dan menegaskan, "Dalam 2 tahun ini, aku selalu mengerjakan tugasku dan aku telah bekerja keras. Tapi tadi aku melakukan kesalahan. Jika aku dipecat hari ini, aku harus dapat pesangon." Tapi tidak disangka si Buncit itu malah menghampiri Chen Shu dan mendekatkan wajahnya sambil berkata, "Pemimpin dari departemen baru menyebut namamu, bagaimana kau bisa kenal dengannya?" Chen Shu yang merasa jijik mencoba menjauhkan wajah si Buncit itu dan berkata, "Siapa? Aku tidak mengenalnya." Kemudian si Buncit itu menjamu Chen Shu dengan minuman. Layaknya Chen Shu adalah orang yang sangat penting. Chen Shu yang masih tidak mengerti dengan situasinya pun menegaskan bahwa dia akan mengundurkan diri. Tapi si Bapak Buncit itu melarangnya dan kemudian dia berbisik pada Chen Shu, "Gaji staf di departemen baru ini lebih tinggi 20% dari gajimu saat ini." Setelah beberapa saat, Chen Shu keluar dari ruangan itu dengan senyumannya dan dia berkata pada seniornya bahwa dia dipindahkan ke departemen baru. Tapi seseorang berteriak, "Kenapa kau bisa dipromosikan? Harusnya aku yang naik jabatan." Dan kemudian pemimpin departemen yang baru datang dan berkata, "Apa kau meragukan keputusanku?" Lalu orang yang berteriak tadi pun pincut nyalinya dan berkata dengan gagah, "Tidak, Pak." Si Buncit kemudian memperkenalkan pemimpin baru itu. Dia adalah Direktur Liu, seorang pria tampan dan terlihat sangat berwibawa. Direktur Liu pun berkata, "Chen Shu, departemen baru akan mengadakan pesta. Aku harap kau datang." Dan kemudian dia pergi sambil bergumam dalam hatinya, "Kenapa Luoyi merekomendasikan orang sepertinya?" Setelah selesai bekerja, Chen Shu keluar dan menelpon ibunya. Saat dia sedang menelpon, tiba-tiba seorang wanita menghampirinya. Wanita itu berkata, "Kau Chen Shu kan?"
Kemudian wanita itu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Dai Xingxian dan dia adalah kepala tim di departemen pemasaran. Mereka pun berkenalan dan mereka pergi ke pesta bersama-sama. Sesampainya di sana, Chen Shu ingat bahwa itu adalah villa tempat tinggalnya bersama Luoyi di dalam mimpi. Chen Shu langsung masuk dan tiba di tempat pestanya. Di sana Chen Shu bertemu dengan Luoyi. Dia terlihat sangat cantik dengan gaun pestanya. Direktur Liu kemudian mempersilahkan Chen Shu dan Xingxian untuk duduk. Dai Xingxian tiba-tiba SKSD dengan Chen Shu. Luoyi yang melihat hal itu pun tampak cemburu. Tak lama kemudian musik mulai dimainkan. Direktur Liu mengulurkan tangannya mengajak Luoyi untuk berdansa. Chen Shu melihatnya dan dia nampak sedih karena dia ingat dengan apa yang telah terjadi selama dalam mimpi. Tak lama setelah itu makanan pun datang dan Dai Xingxian mengajak Chen Shu untuk bersulang. Saat sedang bersulang, pandangan Chen Shu tidak bisa lepas dari Luoyi yang sedang berdansa. Begitupun dengan Luoyi, pandangannya selalu tertuju pada Chen Shu. Chen Shu masih terus memandangi Luoyi yang sedang berdansa. Tak lama setelah itu, seseorang datang dan berteriak, "Kenapa bisa tunangan bosku malah menari dengan pria lain?" Luoyi mencoba menyegarkan suasana dan berbicara pada orang itu dengan senyuman palsu di wajahnya. Tapi orang itu malah melihat ke arah dada Luoyi dengan tatapan masuk. Dan kemudian si mesum itu dengan wajah jahatnya berkata, "Baiklah, aku tidak akan melaporkannya. Jadi bagaimana kalau kita berdansa bersama?" Direktur Liu kemudian menyanggahnya dan berkata, "Bos Zhou, kamu mungkin lupa. Aku adalah teman masa kecilnya. Aku khawatir jika dia berdansa dengan orang asing yang baru dia kenal." Tapi Luoyi kemudian menepuk pundak Liu. Dia menerima ajakan dansa itu untuk menjaga hubungan perusahaan. Dengan wajah mesumnya, orang itu pun langsung mengulurkan tangannya. Walau enggan, Luoyi menerimanya dan mereka pun mulai menari. Namun si mesum itu malah sengaja mendekatkan badannya pada Luoyi. Luoyi yang menyadari hal itu pun mendorongnya sambil berkata, "Bos Zhou, tubuhmu terlalu dekat." Tanpa menghiraukannya, si mesum itu malah mencoba mencari kesempatan lain. Si mesum itu mencoba menyentuh bagian belakang Luoyi, tapi Luoyi segera menghentikannya. Dan dengan nada yang keras, Luoyi berkata, "Kau masih pemula, sebaiknya kita berhenti di sini." Si mesum tidak menerimanya, dia malah menginjak gaun Luoyi dan kemudian dia malah mendorongnya. Gaun Luoyi pun robek dan mungkin akan ada pemandangan indah di sana. Chen Shu melihatnya dari kejauhan. Dia kesal dan kemudian dia mengambil dan melemparkan stik yang ada di mejanya. Stik daging itu pun melayang dan krak tepat mengenai bebenguk si mesum. Si mesum itu pun berteriak sambil memegangi wajahnya. "Panas! Tidak, aku akan mati." Si mesum memerintahkan anak buahnya untuk mencari pelakunya. Anak buahnya pun mendatangi meja Chen Shu, namun tidak ada yang aneh di sana. Dengan wajah yang penuh keringat, Chen Shu berterima kasih pada Dai Xingxian. Xingxian segera mengganti stik Chen Shu sesaat setelah dia melemparkannya. Di sisi lain, si mesum itu masih terus mengoceh karena pelakunya tidak bisa ditemukan. Tapi kemudian, plak, Luoyi menamparnya sambil tersungkur ke lantai. Sembari memegangi dadanya, Luoyi berkata, "Pergilah dari sini." Si mesum itu pun sontak sangat marah, namun Direktur Liu membentaknya dan kemudian mengusirnya. Setelah si mesum itu pergi, Luoyi segera pergi untuk mengganti pakaiannya. Di samping itu, Dai Xingxian menantang Chen Shu untuk minum. Chen Shu yang percaya diri pun menerimanya tanpa ragu. Beberapa saat kemudian, Xingxian sudah mabuk parah. Chen Shu mencoba untuk menyadarkannya, tapi Xingxian malah bangun dan menari-nari tidak jelas. Lalu Xingxian pun terjatuh ke arah Chen Shu. Chen Shu panik, dia berteriak sambil menahan birahinya. "Oi, sadarlah!" Tapi Xingxian malah semakin liar. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang menghampiri mereka dan memberikan nota penagihan pada Chen Shu. Chen Shu pun kaget, dia baru ingat kalau uangnya hanya tersisa 400 yuan dan akhirnya uang Chen Shu pun habis. Chen Shu pun membawa Xingxian keluar dari pesta tersebut. Tapi karena tidak punya uang, Chen Shu mencoba membawa Xingxian ke rumahnya. Sesampainya di sana, Chen Shu membaringkan Xingxian di tempat tidur. Dia menelan ludahnya melihat tubuh Xingxian yang sangat menggoda. Dalam keadaan mabuk, tiba-tiba Xingxian bangun. Chen Shu kaget dan berkata, "Wah, ada apa lagi ini?" Dan brak, Xingxian menjatuhkan tubuhnya di atas Chen Shu. Chen Shu menelan ludah sambil menahan birahinya. Xingxian kemudian mencoba melepaskan pakaiannya sendiri, tapi Chen Shu segera menghentikannya. Dengan senyumannya, Xingxian berkata, "Adikmu sudah bangun. Aku
aku bisa merasakannya. Xingxin sangat keras kepala. Dia mencoba melepaskan sabuk Chenshu dan malah melanjutkan aksinya. Chenshu dengan wajah merah mencoba pasrah dan menerima keadaan. Tapi kemudian Chenshu merasa ada yang aneh. Dia pun berbalik dan ternyata Xingxin sudah tertidur lelap. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, mungkin di part selanjutnya bakalan ada scenes yang lebih greget lagi dari sekarang. Jadi jangan lupa ditunggu ya guys ya. Pokoknya terima kasih, saya Saratusan Cerita Official. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.